Kita lanjut pada materi yang ketiga ya Kak ya, yaitu mengenai program kerja gugus depan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa kepramukaan itu pedomannya pada program kerja yang akan dilaksanakan pada periode tertentu, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya yaitu apa sih tujuan utama dari program kerja pramuka di gugus depan itu? Nah, tujuan dalam pendidikan kepramukaan adalah membentuk generasi muda yang berkarakter, berketerampilan, ada tiga ya, ada tiga. Berkarakter, berketerampilan, kan ada tiga. Nah, Ya. program kerja itu disusun untuk mencapai tujuan itu. Nah, jadi tujuan kepramukaan itu ya ada karakter, keterampilan, dan kebangsaan. Ada tiga itu ya. Itu dikemas dalam bentuk kurikulumnya. Kurikulumnya SKU, SKK, dan SPG. Untuk pencapaian SKU, SKK, dan SPG itu dikemas dalam program kerja. Nah, sehingga kenapa sih program kerja itu menjadi penting? Ya karena program kerja berfokus untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Ketika kakak mempunyai tujuan, ketika kakak punya tujuan, punya target, tapi tidak punya program, maka kakak akan bingung, aku harus memulainya dari Di mana. mana? Iya, benar. Nah, gitu. Nah, iya kan? Jadi apapun itu, kakak harus mempunyai yang namanya program, rencana, planning. Oh, contoh misalnya kakak pengen pergi ke Bali. Ya, Pasti dong kakak bikin planning, aku mau naik apa, aku mau ya. transit di mana, menginap dengan siapa, Punya biaya itu harus rencana disiapkan terlebih berapa. dahulu gitu nggak? Iya, itu nah sama dengan gerakan pramuka. Hmm. Untuk bisa mencapai tujuan kepramukaan yang 3K tadi, keterampilan, kebangsaan, dan karakter, maka kita harus punya program. Di mana ketiga tujuan ini tadi yang dikemas dalam kurikulum. Kurikulumnya tadi kan SKU, SKK, dan SPG. Ya, Nah, itu kita jabarkan melalui program. Oh, dalam sekian bulan atau 1 tahun harus bisa menyelesaikan SKU apa, SKK apa. Sehingga kita dalam upaya untuk membentuk generasi muda yang berketerampilan, berkarakter, dan berkebangsaan tadi bisa tercapai. ya. Itu kan. Baik, lanjut ya Kak. Nah, bagaimana sih proses penyusunan program kerja tadi? Tadi ada tahunan, mingguan, bulanan, seperti itu ya. Nah, gimana proses penyusunannya? Satu, yang namanya perencanaan, planning, ya, itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Kan. Sehingga dalam menyusun program, ini yang kita bicarakan siaga atau kesemuanya? Soalnya pasti Siaga berbeda. Kakak. Oh ya, yang siaga. Untuk jadi siaga dalam merencanakan program, baik tahunan, semesteran, bulanan, mingguan. Pertama, kita harus mempunyai analisis data terlebih dahulu. Hmm. Analisis data ini maksudnya seperti apa? Kemampuannya kakak itu seperti apa? Maksudnya adalah jumlah peserta didiknya berapa? Jumlah pembinanya berapa? Sarana prasarana apa yang dimiliki? Itu harus kakak punya data dulu. Yang pertama. Yang kedua, program kerja tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus dilaksanakan musyawarah. Nah, Melalui musyawarah gugus depan, mugus. Bahasanya mugus. Siapa yang mengikuti mugus? Ya semua pembina. hmm, Di dalam mugus itu disampaikan, ini loh kemampuan kita, ini loh SDM kita, ini loh sarana prasarana kita. Ayo bikin target. Di mugus itu ayo bikin target. Target kita apa? Misalnya kita mempunyai 50 siswa. Target kita, oh 1 tahun bisa menyelesaikan siaga mula. Nah, untuk bisa menyelesaikan siaga mula itu kita tempuh dalam banyak berapa kali kegiatan. Nah, itulah yang namanya musyawarah guspan. Di situ kita membuat target, membuat rencana, dan membuat program. Jadi kakak besok kalau mau bikin program ya itu melalui musyawarah guspan. musyawarah terlebih Musyawarah tidak dahulu. harus, iya harus dimusyawarahkan. Tidak harus mewah. Cukup bertemu aja, ngumpul sambil ngopi gitu sudah dianggap musyawarah. Kak. Udah musyawarah ya. Karena baru pertama, ya harus ada musyawarah. Hmm. Kemudian hasil musyawarah itu dituangkan dalam petikan yang baik dan ditandatangani oleh ketua gugus depan. Oh, Jadi harus tertulis kakak.
Ya, tidak Iya. bisa bikin program orang-orang terus dipedomani, nggak boleh. Harus tertulis dengan rapi, diarsiptaris, ditandatangani dan disahkan melalui stempel Gus depan. Itu sudah Iya. akan menjadi program kerja. Iya. Itu. Baik. Kemudian saya yakin ini saat ketika Gus kakak tidak mungkin bisa langsung menyusun program sampai dengan program mingguan. Nggak Ya, mungkin. benar sekali. Rata-rata rata-rata yang bisa tersusun adalah program tahunan dan semesteran. Nah, dari dua program itu tidak apa-apa disepakati lewat modus. Nanti untuk aktualisasi mingguannya melalui pembagian tugas antar pembina. Dengan bikin bulan A, dengan bikin bulan B, dengan bikin bulan C. Targetnya A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Itu sudah selesai. Jadi Iya. jangan pekerjaan jangan ditanggung sendiri, harus ada pembagian tugas yang baik. Itu tentunya lebih Itu aja. efektif dan efisien ya pembagian tugas seperti itu, Kak. Iya, harus kan tetap seperti itu. Karena ya prinsipnya pramuka harus musyawarah mufakat kan. Iya, Jangan apa-apa sendiri diputuskan gitu. sendiri. Ya. Baik, lanjut Hmm. ya, Kakak. Nah, pastikan setiap pertemuan atau musyawarah gitu, pastikan ada evaluasi juga, evaluasi rutin terhadap program kerja. Nah, jika memang ada evaluasi, bagaimana sih cara mengevaluasi kegiatan-kegiatan atau program kerja tersebut? Nah, evaluasi ini banyak metode yang bisa digunakan, Kak. Evaluasi bisa dilaksanakan melalui kuesioner, bisa melalui wawancara, bisa melalui penghitungan dokumen fisik. Maksudnya dokumen fisik itu seperti apa? Ketika kakak mentargetkan pencapaian SKU, oh 50 siaga mula tercapai. Tapi di akhir tahun ternyata yang tercapai hanya 25 lah. Dokumen fisiknya dihitung dari itu. Oh ternyata tercapaiannya cuma sekian persen. Nah dari situ kena kakak baru membuat yang namanya rekomendasi dan tindak lanjut. Rekomendasi dan tindak lanjut. Dan itu harus dilaporkan setiap tahun pada saat musyawarah. Jadi Oke. di musyawarah gudeg itu menyampaikan laporan pertanggungjawaban, menyampaikan laporan program kerja, serta menyusun program kerja tahun berikutnya. Itu karena jadi kalau untuk mekanisme penulisan evaluasi, monitoring dan pelaporan itu banyak hal yang kakak pasti sudah bisa menguasai itu karena itu sebatas formalitas yang penting bisa terbaca dengan baik eh, dan itu dilaporkan kepada kuartir di atasnya. Yang wajib di setiap gugus depan laporkan adalah laporan tahunan yang dilaksanakan di bulan Oktober kalau di Boyolali wajib itu melaporkan perkembangan gugus depan dari peserta didiknya, sarana prasarananya hingga keuangan. Ya. Itu juga bisa dijadikan pedoman. Nanti sistemnya atau formulirnya bisa kakak download di sistem administrasi kuartir dan gugus depan itu ada. Oh ya, baik Kakak. Nanti saya buka dan download gitu ya, Kak. Nah, Ya, nanti jadi itu bisa tadi, dicari browsing-browsing dulu. ya itu tadi mengenai program kerja di gugus depan ya, Kakak.